warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Puryani, CGP Angkatan 9 DKI Jakarta. Saat ini saya sedang bersama Ibu Kepala Sekolah saya, yaitu Ibu Nur Hidayati SPD dari SDN Pademangan Barat 07. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Winda. Mohon maaf Ibu, saya minta waktunya sebentar untuk wawancara mengenai tugas saya, yaitu pengambilan keputusan modul 3.1. Terima kasih Ibu sudah bersedia. Baik, pertanyaan pertama ya Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Berdasarkan kasus tersebut, padanya dilema etika adalah karena untuk memutuskan pemilihan yang sama dan memiliki keputusan yang sama dalam memilih, dan untuk alasannya itu yang sama-sama bisa diterima itu adalah dilema etika. Sedangkan alasannya yang tidak diterima itu adalah bujukan normal, bujukan moral. Ya betul Ibu, dilema etika yaitu dimana benar dengan benar ya Bu ya. Sedangkan bujukan moral itu yaitu benar dengan salah. Lalu Ibu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Untuk pengambilan keputusan ini kita musyawarahkan dulu dengan guru-guru. Ya memang kita tentunya harus bermusyawarah dulu ya Bu ya dengan dewan guru berdasarkan pengambilan keputusan yang tepat ya Bu. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya adalah mengajak guru-guru untuk berdiskusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, berarti kita memang berkolaborasi dengan guru-guru ya Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, hal-hal yang efektif untuk mengambil keputusan adalah tindakan yang preventif sebelum terjadinya permasalahan. Ya, efektif itu ya pengambilan keputusannya pasti berdasarkan keputusan bersama ya Bu ya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Karena untuk mengambil tantangannya adalah kurangnya ketegasan dalam mengambil keputusan, jadi untuk itu kurang maksimal. Ya, kita memang harus bisa memilih ya Bu, mana keputusan yang benar-benar. Apalagi masalah itu menyangkut dengan kemanusiaan. Iya betul Bu. Lalu selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Lalu apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Sebenarnya tidak ada jadwal, tapi untuk menyelesaikan masalah tersebut kita bisa berdiskusi dengan guru-guru atau mengadakan rapat internal. Ya Untuk pastinya apa langsung diselesaikan. Iya, tentunya kita memang tidak berlarut-larut ya Bu ya, agar semua permasalahan cepat selesai. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Untuk pengambilan keputusan itu dibantu oleh rekan-rekan guru. Iya, rekan-rekan guru. Tentunya Ibu pasti punya wakil kepala sekolah ya Bu ya, yang benar-benar kedua-duanya saling melengkapi ya Bu ya. Lalu pertanyaan terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Tidak semua hal yang benar kita ambil benar, tapi kita harus mengambil keputusan itu dari sisi yang lain atau dari sudut pandang yang lain. Iya baik Ibu, terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama Bu Linda, mudah-mudahan jawabannya bisa memuaskan. Amin. Sebaik-baiknya. Ya, amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Winda Puryani. Salam guru penggerak.
wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Puryani, CGP Angkatan 9 DKI Jakarta. Saya bersama Ibu Yeni Sri Handayani, Kepala Sekolah SDN Pademangan Barat 09. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktunya, masuk kedatangan saya ke sini untuk mewawancara Ibu dalam pengambilan keputusan tugas saya dalam CGP modul 3.1. Bagaimana Ibu? Apa boleh saya minta waktunya sebentar? Silahkan Bu Winda. Terima kasih Bu Yeni. Baik, pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, makasih Bu Winda. Untuk kasus-kasus terkait dengan program-program sekolah, memang saya mempunyai tim pengembangan sekolah. Nah, tapi dalam mengidentifikasi sebuah permasalahan, saya melihat dengan mempertimbangkan nilai etika, di mana situ ada kejujuran, ada keadilan, dan kemanusiaan. Yang kedua itu saya berdiskusi dengan orang lain. Jadi untuk melihat cara pandang orang dalam menilai atau mengidentifikasi dilema etika. Yang ketiga berkonsultasi dengan atasan. Seperti itu Bu Winda. Ya baik Ibu, tetap mengedepankan nilai-nilai kebajikan ya Bu. Yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Iya, untuk permasalahan seperti itu karena saya mempunyai dua wakil kepala sekolah, terkadang ketika ada permasalahan yang bersamaan, saya pasti mendelegasikan ke wakil-wakil kepala sekolah saya, baik itu di bidang kurikulum ataupun di bidang kesiswaan, tapi tetap memprioritaskan permasalahan yang ada pada saat itu. Baik Ibu, berarti Ibu berkolaborasi dengan wakil kepala sekolah ya Bu? Iya, betul. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, yang pertama saya mencari informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan permasalahan yang ada supaya tidak melihat dari satu sisi, supaya ada keadilan dalam suatu permasalahan tersebut. Yang kedua, saya juga berkomunikasi dengan yang berpangku kepentingan. Yang ketiga yaitu berkolaborasi dengan tim pengembangan sekolah terkait permasalahan yang ada di sekolah. Ya Ibu mencari informasi, berdiskusi, lalu berkolaborasi juga tetap ya Bu ya dilakukan. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal efektif yang menurut saya itu bisa terkait dengan kasus tersebut adalah ketika ada kasus yang memang dadakan atau kasus yang memang pada saat itu terjadi diselesaikan secara langsung. Jadi tidak ditunda-tunda atau berlarut-larut untuk penyelesaiannya atau untuk mencari solusinya. Iya, berarti langsung dilakukan, dieksekusi gitu ya Bu ya. Jadi biar tidak berlarut-larut ya Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau untuk tantangan sendiri, kalau dalam beberapa kasus pasti banyak ya, baik itu kasus dari internet atau faktor dari internet atau dari luar. Nah, tantangannya yaitu ketika memang kita membuat program baru, ada beberapa stakeholder mungkin yang belum memahami tujuan kita. Nah, itu mungkin saya solusinya dengan bersosialisasi. Tapi ada juga ketika memang program sekolah yang memang sudah dijadwalkan berbarengan dengan program dari dinas. Jadi terkadang saya mendelegasikan kepada wakil saya untuk mewakilkan yang program di sekolah, saya melakukan program yang dinas sehingga sejalan dan dua-duanya berjalan dengan lancar. Iya betul. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Karena saya mempunyai tim pengembangan sekolah, jadi adanya terkait permasalahan terkait program-program sekolah itu ada beberapa memang jadwalnya. Karena di situ kita ada jadwal buat evaluasi, buat refleksi gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika memang ada permasalahan yang dadakan atau permasalahan yang memang pada saat itu ada, kita selesaikan secara langsung. Gitu. Jadi langsung diselesaikan solusinya, jadi tidak besok-besok lagi. Iya, yang penting sekolah tetap kondusif ya Bu. Ya, betul.
Lalu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Iya, kalau itu yang bisa sangat membantu atau mendukung saya terkait semua program-program sekolah atau dalam pengambilan keputusan adalah stakeholder yang ada di sekolah. Itu sangat membantu juga, dan juga dari lingkungan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat yang memang sebagai aset sekolah yang membantu kita buat menyukseskan program yang ada di sekolah atau dalam hal pengambilan keputusan, dan juga instansi terkait di mana memang permasalahan tersebut berkaitan dengan mereka. Tetap Ibu berkomunikasi dan berkolaborasi Betul. dengan semua pihak Jadi ya Bu ya. aset yang ada di sekolah itu kita gunakan, Iya. tidak hanya yang di dalam saja, tapi yang di luar pun juga kita ajak berkolaborasi. Keren Ibu. Satu lagi ya Bu ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Iya, kalau secara saya ambil kesimpulan dengan perencanaan yang sudah kita buat, dengan semua tim pengembangan sekolah yang sudah kita buat, itu dapat membantu dalam memecahkan sebuah masalah, tapi tidak lepas dari komunikasi dan kolaborasi antar stakeholder yang ada baik di dalam ataupun di luar sekolah. Ya baik. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Jawaban-jawaban Ibu semua alhamdulillah membuat saya terbuka, dan semoga Ibu sehat selalu. Amin, sukses juga buat Bu Indah. Amin, terima kasih ya Bu. Iya. Terima kasih, salam guru penggerak.